Mari para siswa sekalian, kita akan lanjutkan materi di modul 1 ini pada persamaan rambatan gelombang. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang elektromagnetik adalah termasuk dalam keluarga gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Untuk memudahkan kita dalam menentukan persamaan rambatan gelombang, mari kita lihat gelombang yang sangat sederhana sebagai berikut. Kita misalkan di dalam suatu stadion sepak bola terdapat supporter-supporter yang bergerak memberikan yell atau memberikan dukungan kepada timnya dalam bentuk yang sering kita lihat di televisi adalah dalam bentuk gelombang seperti ini. Nah, kita sebut saja ini sebagai orang pertama, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan seterusnya. Agar kelompok orang ini dapat membentuk suatu gelombang, maka mereka harus bisa tiap-tiap orang ini duduk, kemudian berdiri, demikian berosilasi dengan orang sekitarnya secara sinkron, secara serempak, secara seragam. Jika orang yang pertama A0 ini pada posisi katakanlah ketinggian 0, maka orang yang sebelahnya berada pada satu ketinggian, orang sebelahnya lagi lebih tinggi, orang sebelahnya lagi lebih rendah, dan seterusnya. Pada waktu berikutnya, giliran orang yang pertama ini yang mulai berdiri, yang kedua lebih berdiri lagi, yang ketiga sudah mulai turun, yang keempat sudah mulai turun, yang kelima sudah diam, yang keenam atau A5 ini ke bawah, ini lebih ke bawah lagi, ini mencapai maksimum, yang ini sudah mulai turun, dan seterusnya. Demikian, orang demi orang di sini bergerak, sebagai contoh A0, ini dia pada posisi 0, lebih tinggi, kemudian pada saat berikutnya dia akan lebih tinggi lagi, suatu saat dia akan mencapai tinggi maksimum. Sudah itu dia akan turun lagi, turun sampai 0 lagi, kemudian akhirnya dia ke bawah. Demikian seterusnya. Dengan harmonisasi seperti itu, maka kita akan mendapat kesan suatu gelombang yang tampak berjalan ke kanan. Demikian ilustrasi sederhana yang menyangkut propagasi gelombang datar. Berikutnya, bagaimana kita akan tentukan persamaan dari rambatan gelombang ini. Dengan kata lain, sebetulnya kita ingin menuliskan persamaan dari setiap orang yang ada di garis ini. Bagaimana persamaan A0, bagaimana persamaan A1, bagaimana persamaan A2, bagaimana persamaan A3, dan seterusnya. Sehingga dapat kita generalisir nanti bagaimana persamaan suatu titik
pada posisi tertentu dalam waktu. Jika kita berhasil menemukan solusi umum ini atau persamaan umum, maka setiap titik pada gelombang dapat kita tentukan persamaannya. Kita mengetahui jika kita fokuskan perhatian kita pada satu orang, A0 katakan, orang ini, maka jika kita amati sepanjang waktu, A0 itu akan bergerak secara sinusoidal. Mula-mula pada posisi 0, kemudian dia akan naik, lebih tinggi lagi, kemudian dia akan turun lagi. Dengan kata lain, jika kita amati dalam waktu, orang yang ada di A0 akan bergerak atau akan bergetar secara sinusoidal. Jadi dalam waktu T, orang yang ada di A akan bergerak secara sinusoidal. Misalkan saja dia mencapai suatu ketinggian maksimum di sini. Kita sebut dengan A saja. Mula-mula orang di A0 itu akan mulai dari 0. Berikutnya dia akan lebih tinggi. Berikutnya dia akan lebih tinggi lagi. Suatu saat dia mencapai puncak ini, maka kita akan memiliki kurva seperti ini. Ya, ini adalah dalam waktu. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa getaran dari orang yang berada di A0 ini adalah sinusoidal dengan amplitudo A. Kemudian frekuensi dinyatakan adalah berapa banyak dalam satu detik dia bergetar. Berapa banyak dia bergetar dalam satu detik. Jadi dia memiliki A, amplitudo, kemudian dia memiliki frekuensi, getaran dalam satu detik, sehingga secara umum kita dapat tuliskan bahwa getaran orang di A0 adalah A sinus, kita lihat di sini, 2πf T. F menyatakan frekuensi, sinusoidal, kemudian amplitudo A. Tentu kalau kita lihat lagi dari susunan ini tadi, ketika orang-orang tersebut disusun dalam suatu sumbu, kita sebut saja ini adalah sumbu Y, kemudian orang tersebut bergetar, kita sebut saja sebagai sumbu Z, maka orang di A0 ini bergetar dalam arah sumbu Z. Dengan kata lain, arah getar dari gelombang ini adalah pada arah sumbu Z. Sehingga untuk menunjukkan arah getar, kita tambahkan di sini AZ. Baik, bagaimana kemudian getaran yang ada di orang kedua atau A1? Jika orang A0 itu mulai dari posisi diam, maka orang A1 ini sudah mulai pada posisi ketinggian tertentu. Jadi kalau kita lihat, pada waktu T0,
orang A1 itu sudah memiliki ketinggian tertentu. Jadi gelombangnya tidak dimulai dari nol, tapi dimulai dari suatu ketinggian. Sehingga kita bisa gambarkan gelombang di A1 seperti ini. Apa perbedaan antara gelombang di A0 dan di A1? Yaitu dari start fasanya. Gelombang di A0 start fasa dari 0, A1 start fasa dari suatu nilai fasa. Dengan demikian, persamaan A1 itu sama saja dengan persamaan di A0, tapi terlambat fasa sebanyak, katakanlah, pi. Dengan kata lain, ini dapat kita tuliskan sebagai A sin 2pi f t minus pi a z. Baik, para mahasiswa sekalian, jadi secara umum dari hasil diskusi kita tadi, kita melihat bahwa persamaan antara titik di A0 dengan titik di A1 itu sebetulnya adalah sama, sinusoidal, yang kita lihat di sini, dengan perbedaan adalah pada posisi fasa. Sebesar kita sebut saja yaitu P. Baik, untuk periode ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan secara lebih detail persamaan gelombang pada slide atau pada video berikutnya. Terima kasih.